Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkira nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a alal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya akramul akramina wa ya arhamar rahimin. Kemarin terakhir saya pembahasan yang mana ya kurbannya? Waktu ini ya, waktu penyembelihan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas pembahasan yang pertama yaitu seputar berkurban ya. Yaitu apa hikmah dibalik berkurban, kemudian apa itu hukum berkurban, apa yang terjadi ketika dalam sebuah keluarga ada salah satu di antara mereka yang melaksanakan ibadah kurban, kemudian ada kurban itu pada dasarnya sunnah muakkadah tapi hukumnya bisa wajib, yaitu kapan? Jika dinadarkan atau ditayin, sudah kita bahas nih. Kemudian hewan-hewan apa yang mencukupi untuk berkurban, untuk digunakan berkurban. Kemudian yang paling afdol urutannya apa aja dalam berkurban juga sudah kita bahas. Syarat-syarat hewan kurban pun juga sudah kita bahas, mana yang sah, mana yang bisa tidak sah. Maka berikutnya kita akan membahas tentang waktu penyembelihan hewan kurban ya. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an yanwiya tadhiyata biha inda dhabhi aw qablahu. Hendaknya ketika menyembelih itu harus dengan niat, ya, harus dengan niat. Yani ketika memang pas menyembelih atau menjelang menyembelih, karena kurban ini apa? Ibadah, sehingga dia membutuhkan niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Karena amalan kita itu bernilai ibadah kurban itu jika kita niatnya apa? Kurban. Karena jika tidak, maka jadinya ya lahmusyah. Kalau bahasa fikihnya itu apa? Ya hanya syatulah min, hanya bagi-bagi daging biasa aja. Sehingga niat itu harus. Nah, kalau kemudian sudah kita bahas ya bahwa apa? Disunahkan menyembelih ini kan menyembelih sendiri ya. Disunahkan menyembelih ini sendiri jika memang dia tadi itu bisa menyembelih. Kalau nggak bisa, maka diwakilkan. Sebagaimana perempuan juga dianjurkan untuk diwakilkan. Namun sekalipun diwakilkan, disunahkan tetap bagi seorang wanita yang mewakilkan dikurbankan hewannya tersebut untuk menghadiri penyembelihan hewannya tadi itu. Ketika Sayyidah Fatimah putri Nabi SAW beliau berkurban, maka Nabi memanggil, ya, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Assalamualaikum. Wahai Fatimah, kemarilah, berdirilah wahai Fatimah. Lihatlah, saksikanlah hewan kurban yang kau kurbankan ini. Kenapa? Fa innahu yughfaru laki inda awali qutratin taqturu min damiha kullu dzambin amiltihi. Karena wahai Fatimah, setiap tetesan darah yang mengucur dari hewan yang kau kurbankan ini, setiap tetesannya itu adalah peleburan dosa dari Allah, penghapusan dari Allah atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Nah, di samping itu ada amalan sebetulnya. Bacaan bagi orang yang menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya, wakuli kata Nabi. Setelah kau saksikan, bukan hanya saksikan tapi apa? Wakuli, dan bacalah bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebagaimana doa iftitah niku nggih. Nah, itu disunahkan ketika kita nggak nyembelih sendiri, kita wakilkan, kita disunahkan untuk membaca apa? Membahas hal tersebut. Bahwa ini merupakan amalan ya, yang mana rezekinya dari Allah dan kurbannya untuk Allah. Sayyidina Imran bin Husain yang beliau periwayat hadis ini tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bacaan yang tadi itu hal hadza laka wa li ahli baiti khassah am lil muslimina ammah, ya Rasulullah, doa yang barusan engkau ajarkan kepada putrimu itu khusus untuk engkau dan keluar ahlul baitmu apa untuk seluruh kaum muslimin? Maka kata Nabi, balil muslimina ammah, bahkan umum untuk seluruh kaum muslimin. Jadi sunnah kalau bisa menyembelih sendiri ya, karena Nabi SAW beliau pun menyembelih sendiri. Wa waktu tadhiyah ba'datul isyams yauman nahri wa mudhi rakaatain wa khutbatain khafifat. Kemudian waktu penyembelihan ini kapan? Yaitu setelah terbitnya matahari. Bukan hanya setelah terbit saja, setelah terbit matahari, kemudian berlalu waktu durasi yang bisa untuk dilaksanakan 2 rakaat sholat sunnah hari raya Idul Adha dan 2 khutbah. Setelah itu baru mulailah waktu penyembelihan hewan kurban. Dan misalnya ini tidak anti mainstream, subuh wis sembelih wis, kenapa? Biar nanti cepat bisa makan sate misalnya. Disembelihlah sebelum matahari terbit. Maka tidak sah jadi hewan kurban. Meskipun diniati hewan kurban, dia nggak sah hewan kurban. Kenapa? Belum masuk waktunya ini apa? Ibadah udhiyah. Ya, seperti itu. Sampai kapan waktunya? Ila akhiri ayyamit tasyrik, berlalu sampai akhir maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, jadi 4 hari waktunya, tanggal 10 hari raya, 11, 12, 13. Ya kalau dia menyembelih sendiri, ya membaca bismillah, membaca salawat, ya Allahumma hadhihi minka wa ilaik. Ya Allah, ini adalah ibadah yang merupakan rezeki darimu. Ya, baca doanya apa? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau apa? Kalau korbannya untuk diri sendiri. Nah, misalnya dengan kurban menyembelih sendiri, bacanya apa? Bismillah, walhamdulillah, sallallahu rasulillah, Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal minni. Tapi kalau kita sebagai wakil, maka Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal min abdika fulan bin fulan, gitu ya. Biasanya kalau kita sebagai panitia kurban, nah itu kan ada dokumentasi ya, dan itu yang seharusnya kan demikian. Jadi fataqabbal min abdika, misal 1 kambing ya fulan bin fulan, atau misal urunan 7 orang ya dibaca 7 orang tadi itu. Nah kemudian yang berikutnya yaitu tentang pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban ini wa yajibu tasadduq bi syai'in min lahmiha nayi'an, ya, diwajibkan membagikan sebagian daripada daging kurban ini, tapi nayi'an dengan syarat apa? Daging mentah. Jadi yang pertama, supaya ini disebut ibadah kurban, harus ada yang disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Yang pertama apa? Yang pertama berupa daging. Kalau dikasih apa jeroan, ini dia belum kurban namanya. Misalnya dia nyembelih, yang dikasih ke orang cuma jeroannya, ini belum kurban. Ya, atau lemaknya, dasar ini terlalu medit, ini ya medit sekali. Lemaknya dikasihkan ke orang, belum, gitu ya. Maka dari itu harus berupa daging murni dan
melebihi daripada apa? Minimal pemberian kepada seseorang. Jangan terlalu kecil. Kasih berapa? Satu dendeng misalnya, atau kecil, tidak bisa. Ya kok alil isim, betul-betul daging yang apa? Yang pantas diberikan kepada fakir miskin. Sebagaimana di awal kita bahas bahwa di hari raya Idul Adha ini Allah Ta'ala memberikan jamuan kepada hambanya, sehingga diperintahkan apa? Ibadah kurban ini tadi. Maka dari itu tidak mencukupi misalnya ada orang ibadah kurban, kemudian cara baginya apa? Dia ngundang orang-orang tadi itu fakir miskin, diajak ke rumahnya, disuguhi rawon misalnya, atau soto atau gulai, daging-dagingnya itu daging kurban. Jadi dibagi bersifat apa? Sudah matang. Ini belum mencukupi. Dia belum dikatakan beribadah kurban. Ya, dia bagi-bagi sedekah kebaikan, tapi nilai ibadah kurban udhiyah dia tidak mendapatkan. Jadi harus apa? Daging yang pantas diberikan. Yang ketiga apa? Berupa mentah. Kebalikan daripada akikoh. Nah, kalau akikoh nanti matang, gitu ya. Tapi kalau udhiyah, kalau ibadah kurban ini mentah tadi ya. Nahian harus mentah. Nah, kemudian di sini disebutkan kan bahwa wala yajuzu bai'u syai'in minha, yaitu tidak diperbolehkan menjual apapun bagian daripada hewan kurban. Apapun. Jadi betul-betul ketika orang tadi itu berkurban full totalitas itu lillahi ta'ala. Kulitnya dijual tidak boleh. Atau misalnya kulitnya diberikan kepada tukang jagal sebagai upah, tidak boleh. Bahkan dikatakan bahwa kalau seperti itu sistemnya dia tidak mendapatkan pahala udhiyah. Nah, kalau kulitnya dikasihkan kepada tukang jagal, boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap dia mendapatkan upah daripada apa? Jagalnya tadi itu. Nah, kalau kemudian udhiyah atau berkurban kan ada dua ya. Kalau hukum asalnya sih sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, tapi bisa jadi wajib. Dengan nazar kemarin itu ya, dengan dain. Misalnya dia nazar suatu, saya kalau berhasil nazar berkurban pada hari raya Idul Adha, kalau dia nazarkan satu suap pun dia tidak diperbolehkan memakan daripada daging kurban tadi itu. Kenapa? Karena wajib disedekahkan wa yatasaddaq bi jami'il manzurah. Adapun kurban yang dinazarkan maka wajib 100% apa? Disedekahkan. Adapun udhiyah yang sunnah maka dia bisa satu di antara tiga cara. Yang pertama, dan ini yang paling afdol, yaitu apa? Yang paling afdol, dia hanya mengambil sedikit daging dari hewan kurbannya, lalu bersedekah sisanya secara keseluruhan untuk fakir miskin. Misal dia ambil cuman satu sampil, wes sisanya apa? Untuk fakir miskin, ini yang paling afdol. Atau yang kedua, dibagi menjadi 3 bagian. Dan ini bebas ya, maksudnya orang mau ambil 1, 2, 3 ini boleh. Yang kedua yaitu apa? Dibagi 3. Sepertiga disimpan, dan itu boleh. Sepertiga diberikan kepada fakir miskin. Sepertiga yang lain diberikan kepada atau dihadiahkan kepada orang-orang yang mampu. Siapa itu? Mungkin tetangganya, mungkin kerabatnya. Jadi berkurban ini bukan zakat gitu ya. Kalau zakat harus kita berikan kepada 8 kelompok tadi itu. Kalau gitu ya secara spesifik. Tapi kalau kurban ini ya kita disyaratkan harus ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Harus ada. Tapi boleh tidak diberikan kepada orang yang mampu? Sangat boleh-boleh saja. Terlebih jika itu dalam rangka apa? Menjalin silaturahmi. Mungkin dengan tetangga, mungkin dengan kerabat gitu ya. Saling menghadiahkan. Meskipun sama-sama kurban tapi saling mengirimi. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, tahadu tahabu kata Nabi SAW. Salinglah kalian itu memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kenapa? Karena orang ini merelakan membagi sebagian yang dia miliki, yang bisa dia nikmati, justru diberikan kepada orang lain.
Dan itu pilihan, dan itu boleh gitu ya. Bukan berarti jelek. Enggak, itu boleh. Bebas. Jadi tidak ada pemaksaan. Nggih. Atau bahkan yang ketiga, misalnya, ini sih agak medit tapi ya, gitu apa? Sedekah kepada fakir miskin berapa? Anggaplah 2 kilo. Dan itu sudah boleh. Sisanya disimpan sendiri. Boleh apa enggak? Boleh. Sah berkorban? Sah. Cuman ya kurang afdol aja. Yani tujuan disyariatkannya udhiyah ini kurang terrealisasi dengan baik. Padahal ya hikmah di antara hikmah kurban kemarin apa? Supaya banyak daripada kaum muslimin muslimat bisa menerima daging kurban tadi itu. Adapun diberikan kepada non muslim tidak boleh. Ini kan toleransi dan sebagainya. Jangan menggunakan toleransi untuk melanggar syariat. Nanti insya Allah di kajian fikih sosial itu kita akan membahas bagaimana Islam memerintahkan kita berbuat baik bahkan kepada non muslim. Nah tapi ini berbeda hal. Ini daging kurban. Nah kalau kita mau ngasih tetangga gimana? Misalnya tinggal di daerah yang tetangga-tetangganya banyak non muslim, boleh nggak kita ngasih daging? Boleh, tapi jangan daging kurban. Lalu terus gimana? Ya beli aja misalnya di pasar, beli daging berapa kilo gitu, dibagi-bagi aja, nggak ada masalah. Tapi kalau itu bentuk udhiyah, maka tidak diperbolehkan. Jadi itu boleh ya, misalnya setengahnya tak kasihkan fakir miskin, setengahnya kambing ini mau saya nikmatin sendiri, monggo, boleh, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Daripada tidak berkorban, gitu ya, daripada tidak berkorban masih afdal apa? Yang berkorban tapi seperti ini. Kemudian wa yukrahu dan dimakruhkan an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi, dimakruhkan bagi orang yang memang berniat untuk berkurban pada tanggal 10 atau 11, 12, 13 apa? Menghilangkan bagian daripada rambutnya atau kukunya atau anggota tubuhnya secara keseluruhan. Ya, entah itu rambut, entah itu kuku, jenggot, kumis dan sebagainya. Pada tanggal berapa? Fi asyar Dzulhijjah, yaitu 10 awal Dzulhijjah dan sebetulnya tiga hari tasyrik berikutnya. Jika dia tidak menyembelihnya pada tanggal 10 hatta yudhiyah, sampai dia tadi itu apa? Berkurban. Karena sebagaimana dibahas dari tanggal 1 Dzulhijjah ini kan hari yang sakral ya. Wal fajri walayalin asyar. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu hari-hari yang mulia sekali. Sehingga kita dimakruhkan untuk memotong bagian apapun daripada diri kita kecuali darah. Kalau darah ada khilaf. Misal mau donor darah, khilaf. Tapi kalau anggota badan yang seperti rambut, kuku dimakruhkan untuk dipotong. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih. Loh, apa hikmahnya di balik itu? Nah, karena ketika orang tadi itu menyembelih, maka dosa-dosa yang di rambutnya, yang di kukunya tadi itu ikut terangkat juga. Nah, kalau sebelum menyembelih sudah dipotong, maka yang sudah dipotong tadi itu ketika penyembelihan sudah tidak ada kan, sehingga nggak kebagian daripada maghfirah tadi itu yang harusnya dia dapat. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih parah lagi. Beliau menyatakan haram hukumnya. Nah, haram hukumnya apa? Memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang mau berkurban tadi itu. Selama tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan darurat, ya tidak apa-apa. Ada kalanya malah wajib. Contohnya apa? Naudzubillah min dzalik, ada orang mencuri. Nah, kalau orang mencuri itu kan harus apa? Kalau dalam hukum Islam, dipotong tangan. Apakah dia bisa berdalil? Loh, saya mau kurban, tidak boleh nih misalnya. Tidak ada, tetap apa? Ya tetap kena. Atau misalnya orang yang sudah balik
orang yang sudah balik. Khitannya orang yang sudah balik hukumnya apa? Wajib. Khitannya orang yang sudah balik, maka tidak apa-apa sekalipun dia mau berkorban. Ya, sebelum berkorban ini ya. Masa sudah balik kok belum sunat. Tapi itu yang wajib, contoh yang wajib ya. Tapi ada kalanya sunnah, seperti apa? Khitannya anak kecil, meskipun anak kecil ini mau dikorbankan misalnya, tidak apa-apa. Atau misalnya ada keperluan, yaitu apa? Sakit gigi. Gigi ini kalau tidak dicabut sakit. Sedangkan dia mau berkorban, dia apa hukumnya ini? Makruh enggak? Tidak makruh. Hukumnya mubah. Kenapa? Karena ada keperluan, yaitu sakit tadi itu. Tapi selama tidak ada keperluan, maka dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i untuk mencukur rambut atau memotong daripada kuku-kuku tadi itu. Nah, maka dari itu, kalau mau berkorban, ya akhir Zulqa'dah itu cukur bersih-bersihnya ya. Kumis sudah dientek misalnya ya, cukur jenggot. Soalnya misalnya seminggu itu kan sudah cukup panjang. Ya makanya kita lihat para guru-guru kita, para kiai, para habaib itu, kalau udah mendekati hari raya Idul Adha apa? Pasti suluhnya apa? Kumisnya ini tebel. Soalnya dia dipotong selama 10 hari. Nah, makanya sebelum itu tipis sekali, rambut tipis, kuku sudah dipotong, kaki, tangan, wis. Nah, 10 hari ke depan ya wis. Dimakruhkan sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai dia menyembelih. Nih dia menyembelihnya tanggal 13, udah boleh dipotong sampai tanggal 13. Dimakruhkan ya. Makanya kemarin itu sempat ada viral, Ustadz Abdul Somad bilang enggak apa-apa gini-gini. Ya enggak apa-apa dalam artian enggak haram gitu loh. Cuman makruh tetap. Enggak haram. Maksudnya Ustadz Abdul Somad apa? Enggak haram kecuali mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad menyatakan apa? Enggak boleh, haram. Mazhab Syafi'i dianjurkan tidak dipotong tetap. Kenapa? Karena makruh. Ya, karena makruh. Terus kemudian masalah, misalnya dia berkurban beberapa hewan. Misalnya berkurban 3 hewan. Maka dengan penyembelihan hewan pertama pun dia sudah diperkenankan untuk memotong dan mencukur rambut tadi itu. Walaupun masih ada beberapa kambing dia yang belum dikorbankan. Kemudian yang perlu diingat juga ini ya, yang perlu diingat bahwa ketika menyembelih itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau di dalam Islam itu jangankan hak asasi manusia, hewan pun punya hak asasi. Padahal yang gembar-gembor hak asasi manusia itu orang-orang yang gembar-gembor hak asasi manusia, mereka lah orang-orang yang selalu melanggar hak asasi manusia tadi itu. Hak asasi. Ada LGBT hak asasi, ada ini hak asasi. Tapi mereka itulah yang ternyata apa? Membunuh para kaum perempuan, para anak-anak kecil ada di Palestina misalnya. Mereka menggemburkan hak asasi manusia. Di sisi yang sama, mereka melanggar hak asasi manusia tadi itu sendiri. Maka dari itu umat Islam tidak seharusnya selalu didikte dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena dari sumbernya pun, dari Allah Ta'ala, dari Nabi SAW, itu jangankan manusia, hewan pun itu dijaga haknya, dijunjung tinggi haknya. Nabi SAW beliau bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Jadi tidak boleh kemudian misal hewan-hewan mau disembelih ya, kemudian yang mau disembelih ini dipertontonkan sama kambing yang lagi disembelih, itu tidak boleh. Meskipun dia hewan, dia akan terasa apa? Takut. Falyuhidda ahadakum syafratahu, kata Nabi. Maka hendaklah ketika menyembelih apa? Dilancipkan dulu pisaunya. Jadi tidak ketul, menyakiti nanti. Wal yurih dzabihatahu. Kemudian yang gak kalah pentingnya kata Nabi apa? Wal yurih dzabihatahu, dan ditenangkanlah apa? Hewannya. Jadi manusia pun sama Nabi SAW kita diperintah untuk dijaga haknya tadi itu. Bahkan kalau dalam fikih itu kan memang dianjurkan caranya gimana?
diarahkan ke arah kiblat, ya, diarahkan ke arah kiblat. Ini apa namanya, kepalanya, kemudian ini kakinya, kemudian semua kakinya ini yang 3 diikat kecuali salah satu kaki yang di depan. Ya, itu dibiarkan supaya dia itu masih bisa apa? Masih bisa menghentak-hentak tadi itu. Jadi bahkan kaki pun tidak diperintahkan untuk ditali semua, melainkan disisakan satu untuk masih bisa menghentak tadi. Kemudian ditenangkan. Waliurih dzabihatahu, kata Nabi SAW, ditenangkan hewan kurbannya tadi. Menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian disunahkan baca bismillah, baca sholawat. Kemudian haram sesembelihan jika dipersembahkan untuk raja misalnya. Ya, taqarruban ila sultan, bertakarrub kepada sultan, hukumnya haram, kecuali kalau yang dimaksud dia menyembelih ini karena berbahagia ada kunjungan raja, dan raja ini raja yang adil, lah itu tidak apa-apa. Bahkan dikatakan seandainya ada orang menyembelih untuk jin, maka hukumnya haram, kecuali jika dimaksud mendekatkan diri kepada Allah supaya aman dari gangguan mereka. Itu hukumnya apa? Diperbolehkan, dikatakan. Diperbolehkan. Kemudian ketika menyembelih itu, kita disunahkan jangan sampai kepala ini putus, pedodol gitu. Nah, yang penting apa? Yang penting itu 2, hulkum dan mari. Yaitu saluran nafas dan saluran makanan itu terputus, itu udah cukup. Kita bahkan tidak disunahkan apa? Memotong secara terpisah. Gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah terpotong dua-duanya, tinggal ditunggu sampai meninggalnya hewan tersebut. Nih, diantara yang sunnah, diantara adabnya itu apa? Kita tidak boleh melandepkan pisau di depannya hewan tadi itu. Tidak tambah metin-metin, ya seng misalnya. Tidak boleh. Wa la yuhidda syafrah wa la yadbah ghairaha kibalata. Kita tidak boleh melancipkan pisau atau memperlihatkan penyembelihan di hadapan hewan yang mau disembelih tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan adzan, kita jawab. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Asyhadu an la ilaha illallah.
Lah, Allah. Sebelumnya mungkin ada beberapa poin ya, diantaranya tentang hewan hamil kemarin sudah kita bahas ya, bahwa tidak sah. Tapi ada sebagian ulama memperbolehkan kurban dengan hewan hamil. Hewan yang dikebiri sah untuk dikurbankan. Kemudian kalau ada orang dia mau kurban tapi dia juga belum akikoh, boleh enggak berkurban diniatin sekaligus akikoh? Maka ada perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Dan perbedaan ini sangat mencolok sekali. Kenapa? Karena Imam Romli menyatakan kalau ada orang berkurban sekaligus diniatkan akikoh, maka sah dan mendapatkan keduanya. Dia dapat akikoh, dia dapat udhiyah. Tapi sebaliknya Imam Ibn Hajar, ketika akikoh dan udhiyah ini digabung, maka dua-duanya tidak dapat. Kenapa? Karena Al-Imam Ibn Hajar, beliau berpendapat udhiyah, berkurban, dan akikoh ini sama-sama ibadah maksudah lidzatiyah. Sama-sama ibadah yang memiliki tujuan pensyariatan tersendiri. Kenapa? Karena udhiyah ini fidaun lil mudhahi, karena udhiyah ini penebus daripada orang yang berkurban. Adapun akikoh fidaun lil walad, adalah tebusan untuk seorang anak tadi. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu ketika dua hal ini memiliki maksud tersendiri kok digabungkan, malah dua-duanya tidak sah menurut Al-Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Romli sah dua-duanya dan dapat dua-duanya. Oke, kalau gitu untuk kehati-hatian, misalnya ada orang milih salah satu, gimana ini? Baru punya anak cewek, misalnya perempuan, udhiyahnya kan satu kambing, apa akikohnya kan satu kambing, plus dia mau berkurban satu kambing, mana dulu enak? Kurban apa udhiyah? Kurban. Kurban apa akikoh? Kurban. Kenapa? Karena kurban ini ada pendapat yang menyatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Juga kurban waktunya terbatas. Hanya di 4 hari itu saja. Adapun akikoh waktunya tidak terbatas, maka kurban dulu. Kemudian tadi juga ada pembahasan, yaitu
ada perbedaan antara daging yang diberikan kepada fakir miskin dan daging yang diberikan kepada orang yang tidak fakir miskin. Daging yang diberikan kepada fakir miskin ini sifatnya tamlik. Tamlik itu apa? Kita memberikan kepemilikan kepada fakir miskin sehingga mereka mau apakan daging itu bebas. Mau dijual dagingnya boleh, gitu ya. Mau dimakan boleh. Tapi kalau orang yang nggak fakir miskin maka tidak boleh daging itu untuk dijual. Hanya boleh untuk dinikmati atau dikasihkan ke orang lain boleh. Dijual tidak boleh. Fakir miskin boleh. Kemudian la ilaha illallah. Cara mengetahui umur hewan seperti yang kemarin kita bahas, bertanya ahli atau kepada info dari penjual hewan tadi itu. Kita pasrahkan ke dia tadi. Misalnya ada kekeliruan, ya itu tanggung jawab penjual. Kurban tidak sah jika digantikan dengan uang ya. Kecuali kalau misal ada orang punya uang, dia mewakilkan ke orang untuk membelikan kambing sekaligus menyembelihkan, nah itu boleh. Tapi kalau kurban berupa uang, tidak sah. Ya jadinya sedekah biasa aja, tapi tidak kurban. Kemudian seorang wakil dalam menyembelih dan membagikan kurban tidak boleh mengambil daging kecuali sebatas yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Nah ini perlu diingat ini. Soalnya kadang gini, wah mentang-mentang dia panitia, ngambil seenaknya sendiri, haram, tidak boleh, tidak boleh. Dia boleh mengambil sebatas yang diizinkan oleh orang yang kurban. Misalnya, Pak ini saya punya kambing ini nih, tolong ini disembelihkan Pak, terus dibagi-bagi. Ya saya nanti kasih bagian sedikit. Oh enggak. Maka dia tidak boleh mengambil bagian daripada kambing tadi itu kecuali yang sudah ditentukan. Oh nanti buat jenengan ambil 3 kilo misalnya, itu boleh. Tapi kalau terus dia ngambil saya sendiri, haram. Dan menjadinya dia wakil dalam udhiyah tidak berarti dia halal mengambil berapapun daripada itu dagingnya orang yang berkorban gitu loh. Ini cuma wakil menyembelih, wakil memotong, wakil membagi, tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum kita pindah bab. Kalau misalkan ini tidak ada akad seperti itu. Akad apa itu? Jadi ketika sudah memotong, kamu misalkan tak kasih separuh karena kamu sudah melakukan. Kebanyakan di desa-desa tidak ada seperti itu. Ya. Jadi ya ketua panitia aja yang menentukan. Oh ini sebulan sekian, motong sekian, sekian, kayak gitu. Duh, iya. Lah ya. Kalau apa namanya? Ini yang tidak boleh ngambil sendiri itu malah justru siapa? Orang yang diwakilkan tadi itu. Orang terkait. Kalau dia bagi-bagi ke fulan ini kan dia malah menyalurkan itu. Maksudnya itu panitia Ustaz, karena ketua panitia. Ya. Dia yang punya hak untuk ini dikasih 1 kilo, Mas ini pakai potong. Ini 2 kilo, Mas dikasih 1 kilo. Itu panitia bukan untuk ke orang-orang pada hanya untuk panitia saja. Ya makanya itu kan sekalipun panitia, tapi kan dia bukan orang yang diwakilkan kan, ya nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika orang yang diwakilkan itu dia mengambil untuk dirinya sendiri, ya itu. Meskipun nggak ada omongan di awal akad tadi. Ya tadi itu justru itu ketika tidak ada omongan di awal, gitu loh. Makanya lah terus lebih baik gimana? Lebih baik ketika menjadi wakil, ya to the point aja gitu loh. Misalnya dapat berapa segala macam. Soalnya kalau dia pada akhirnya mengambil dari yang seharusnya tidak boleh. Bahkan pada dasarnya dia tidak boleh ngambil gitu. Nah ketika wakil ini membagikan kan itu sudah sifatnya dia penyaluran, bukan untuk dirinya sendiri.
Sekarang kan kalau kulit tuh kadang-kadang akal itu ada di hilal kan. Ya. Ya kayak nanti aku harus segini. Ya apa? Kayak seolah-olah mengurangi harga dari sana. Cuma akal itu yang diubah. Oh iya. Nggak boleh. Wallahu alam ya. Jadi dibilang dari angkatnya gitu. Makanya kalau misalnya gini, harga seharusnya dia misal anggap 500. Tapi gara-gara dikasih kulit jadi 300. Nah, berarti kan kulit ini bagian daripada upah kan? Nggak boleh. Bahkan Nabi SAW itu beliau pernah bersabda yang mananya intinya barang siapa yang menjadikan kulitnya itu sebagai upah, fala udhiyatalah, maka dia tidak mendapatkan maka dia tidak dinyatakan berkorban. Sampai kayak gitu. Terus kan wakil kan saja korban wakil. Terus kulitnya itu masa dikasihkan yang mewakilkan tadi juga. Kalau dikasihkan nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Ini kan seharusnya yang benar saja. Iya. Kan setelah ini kan mesti tidak dikasihkan dan juga dibagi juga kalau. Iya. Terus kan ini dijual Ustaz. Oh, Dibagi kan itu. lah ya misalnya gini, misalnya dikasihkan ke orang maksudnya. Iya. Lu enggak apa-apa, nanti orang itu jual enggak masalah. Oh, berarti harus tidak boleh dibuat upah gitu. Iya, yang enggak boleh. Kan enggak apa-apa. Iya, yang enggak boleh jual atau enggak boleh menjadikan itu upah yang kurban. Oh. Misalnya yang kurban, selesai kurban misalnya ya, mana kulitnya? Dia pergi ke pasar dijual, nah ini enggak boleh. Atau itu dijadikan upah itu boleh. Cuman kalau itu dikasihkan ke orang itu jual, tidak apa-apa. Bebas kan dia ngasih gitu ya. Oke. Kalau yang di bab zakat ya, kalau di bab zakat tuh fakir dan miskin itu ada sedikit perbedaan. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan dan dia mendapatkan masukan uang entah dari mana, tapi pemasukannya itu kurang dari setengah yang dia butuhkan. Misal, contoh, dia dalam 1 bulan membutuhkan 1 juta, tapi maksimal yang dia dapatkan dalam 1 bulan 300.000 misalnya. Ini kategori fakir. Tapi kalau miskin itu dalam fikih orang yang memiliki pekerjaan, penghasilan, tapi upayanya dia itu tidak mencukupi kebutuhan. Namun lebih dari setengah. Kalau fakir itu apa? Kurang dari setengah, kalau miskin lebih dari setengah. Misalnya dia butuhnya 1 juta, kebutuhan dihitung 1 juta. Dia dapatnya 850. Ini kategori miskin. Yeah. Ini yang dikatakan seorang tersebut dari sering salah pahami. Kadang kan orang ditanya kok beli kambing dari korban, itu sudah dikatakan ada. Ya itu kita bahas di pertemuan yang kemarin. Kan kalau orang itu kan bahasa fikihnya kan mentakyin ya, hadhi udhiyati. Nah itu kan mentakyin dan jatuhnya kan nadar. Tapi kemarin Said Hasan Al Basri termasuk siapa? Al Imam Al Adru'i ya. Beliau berpendapat bahwa ketika itu terucap daripada lisan awam, yang mana mereka bermaksud dengan perkataannya itu bukan ikror nazar, melainkan ikhbar, hanya kasih info saja, maka tidak menjadi ta'yin, dikatakan tidak menjadi ta'yin dan gak jadi nazar. Dan ini yang sepatutnya digunakan untuk siapa? Untuk masyarakat awam. Said Umar Basri ya, Said Umar Basri. Dan saya pernah baca itu ada di Bughyatul Mustarsyidin Al-Imam Al-Adru'i. Jadi selama itu terucap daripada masyarakat awam ya kita ini. Kemudian yang dimaksud itu memberikan info, lupa bawa kambing, iya ini tak pakai kurban, ikhbar, maka nggak jatuh nazar. Tapi untuk hati-hati gimana? Nah, ini kan kita kan sudah tahu ya ada konsekuensi kalau ini hewan nazar ini hewan kurban saya atau ini hewan kurban. Jatuhnya kan nazar. Kalau nazar kita nggak boleh ngambil. Maka solusinya gimana? Bilang aja, ini sunnah kurban saya, ada sunnahnya. Ini
hewan sunnah kurbannya saya. Kalau itu aman sih. Kalau itu aman. Ya, kurban katanya Ustaz ini ada yang mengatakan bisa wajib. Ada pendapat yang menyatakan wajib. Karena Nabi SAW beliau bersabda yang maknanya barang siapa yang memiliki keluasan dalam rezeki. Keluasan dalam rezeki ini maksudnya apa? Antara tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu nafkah, tempat tinggal, ya, kebutuhan primernya itu ada dan dia pasti punya uang lebih untuk beli kurban, tapi dia tidak beli kurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami gitu. Nah, itu sehingga ulama ada yang mengatakan wah ini hukumnya wajib. Ada pendapat yang menyatakan demikian. Makanya tadi ketika ada peluang kurban dulu apa akikah dulu ini? Kurban dulu. Kenapa? Khilaf, ada yang mengatakan wajib. Kurban tadi. Ada lagi mungkin? Hukumnya kurban kalau bulan gimana? Kurban apa dulu? Kurban sapi. Ya, Jadi 7 orang. bulan kan? Iya. Jadi kalau lebih dari 7 yang bulan, gimana? Jadi sodako. Jadi sodako. Kalau 7 Sah. Kalau 7 sah. Dan masing-masing membayar 1/7 dari sapi itu ya. Tapi biasanya sekolah-sekolah itu iuran beli kambing, yaitu untuk pelajaran aja. Bagaimana anak-anak sejak kecil sudah diajarkan menyisihkan sebagian uangnya buat berkurban. Tapi apakah kurban? Ya tidak kurban. Tidak kurban itu. Tapi kalau dunia itu betulnya itu, Hah? mama aku pas sekolah, sekarang turunan, terus tak ganti buat keluarga dulu. Tambah tidak bisa lagi, ya Pak? sekolah beda juga semua. Iya. Ya jatuhnya tidak kurban tapi tetap tidak kurban. Makanya kadang salah paham gitu loh. Kadang ketika menyerahkan hewan kurban kepada salah satu tokoh masyarakat, dikira itu dipek dia. Padahal enggak, ini orang menjadikan beliaunya wakil untuk dijadikan kurban. Ya tambah ekstrimnya itu ya, urunan, pahalanya buat aku ya salah. Gitu ya. Insya Allah enggak sulit kok, kalau kita itu mau ya. Misalnya nabung setiap bulan berapa gitu. Seperti yang saya pernah bilang gitu ya. Ada pedagang pentol Korea itu. Setiap tahun kurban sapi. Setiap tahun kurban sapi. Kita tidak merendahkan profesi, cuman bisa loh, gitu loh maksudnya. Bisa loh. Bismillah ya. Kita belum kurban dari tahun depan diniati, insyaallah berkurban. Orang kurban tuh rezekinya tambah lancar insyaallah. Ya akhir, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang fikih sosial sekarang ya. Jadi fikih ibadahnya hablum minallah. Oke, hati-hati ya. Berikutnya adalah apa? Hablun minannas. Yang ini penting sekali. Yaitu tentang hubungan dengan tetangga ya, bertetangga. Kemarin sudah kita bahas bagaimana bagaimana Nabi SAW beliau sangat menekan sekali tentang tetangga ini. Ya. Nabi SAW beliau bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Kemudian beliau pun menyatakan tentang apa? Hak bertetangga. Ya. Miqdad bin Aswad, beliau tanya kepada Nabi SAW tentang zina. Maka Nabi Nabi SAW ya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Wahai sahabatku, gimana menurut kalian zina itu? Mereka pun menjawab, haram. Haramahullah wa rasuluh. Haram wahai Nabi.
Diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, yaitu oleh panjenengan. Kemudian Nabi SAW bersabda, la an yazniya rajul bi asyrati niswah aisaru alaih min an yazniya bi imraati jarih. Orang naudzubillah berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan tetangganya. Ya. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, daripada hukum mencuri. Kalau mencuri gimana maling? Ya apa hukumnya? Para sahabatku, mereka pun menjawab, haram ya Rasulullah, haram. Haramahullah azza wa jalla wa rasuluh. Haram ya Nabi. Diharamkan sama Allah sama Rasul. Maka Nabi bersabda, lan yasriqa min asyara abiyat aisaru alai min an yasriqa min bait jari. Ketika seorang maling 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada maling 1 rumah tetangganya sendiri. Ini bukan berarti maling dosanya ringan, besar ya. Cuman maling 10 rumah dibanding maling 1 tetangga, ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberi hadiah kepada tetangga. Beliau menyatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril selalu mengingatkanmu tentang tetangga Muhammad, tetangga. Sampai saya kira tetangga itu dapat warisan. Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau menyembelih kambing. Kemudian beliau ini menyembelih bukan kurban ya, menyembelih biasa. Setelah disembelih, dipotong-potong, tanya ke budaknya itu, ahadaita li jarinal Yahudi. Kamu sudah kasih enggak tetangga kita yang Yahudi itu? Diulangi lagi. Ahadaita li jarinal Yahudi. Sudahkah kamu kirim tetangga kita yang Yahudi itu? Sudah kamu kirimi kambing enggak? Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, mazal Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithu. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, malaikat Jibril terus mengingatkan tentang tetangga sampai saya kira tetangga bakal dapat apa? Dapat warisan. Makanya aljar qabladar gitu ya. Ketika orang itu mau mencari rumah, maka pertama yang dilihat itu siapa? Tetangganya dulu. Tetangganya dulu. Ana lupa ya, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah ya. Suatu ketika rumahnya mau dijual. Rumahnya mau apa? Mau dijual. Kemudian ditawar sama orang. Wah, harganya 10 kali lipat. Loh, kok mahal ini? Iya. 50 dinar apa? Terus ditanya, ditawar. Ini rumahnya orang Yahudi. Sebelahnya, kalau nggak salah rumahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Loh, kok mahal? Iya. Yang bikin mahal itu bukan rumahnya. Tapi ente lihat, anaknya tetangganya siapa? Anak tinggal di sini selama 10 tahun. Belum pernah anak dapat gangguan daripada tetangga saya ini. Justru yang saya dapatkan kebaikan. Kalau dia punya sesuatu, saya dibagi. Yang mahal bukan hanya rumahnya, tetangganya siapa ini? Oh iya, betul kamu. Dibayar lebih mahal daripada itu. Aljar qabladar. Kemudian diantara adab juga ya dalam bertetangga, ketika kita punya pemberian tapi terbatas. Misalnya di sini ya, ngasih RT tidak mungkin misalnya. Terus ngasihnya yang mana? Maka yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Sayyidah Aisyah pernah tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihim ma'udi. Ya Rasulullah, saya ini punya 2 tetangga, tapi hadiahnya cuma 1. Mana ya Rasulullah yang berhak saya kasih? Kata Nabi apa? Ila aqrabihima min kibaban. Yang paling dekat wahai Aisyah pintunya sama rumahmu, sama rumah kita ini.
Kemudian jadi yang paling dekat tadi itu ya, baru yang jauh. Jangan ngeloncati. Jangan sampai kita ngasih rumah ke-6 padahal rumah ketiga ada dan tidak kita kasih, tidak boleh. Karena ya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau pernah ditanya tentang tetangga. Tetangga ini batasannya seberapa sih? Arba'ina daron amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yamini wa arba'ina an yasari. Yang dinamakan tetangga ini radius seberapa? 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itu semua dinamakan apa? Tetangga. 40 rumah ya. Ya melebihi se-RT itu bisa-bisa, se-RW kayak. Itu semua dinamakan apa? Tetangga. Yang paling berat mana? Yang paling dekat. Maka dari itu Sayyidina Abu Hurairah beliau pernah menyatakan apa? Wala yabda bijarihil aqsa qabla al-adna. Tidak boleh orang mendahulukan dalam memberi sesuatu, dalam perhatian ke tetangga yang lebih jauh dibanding yang lebih dekat, diloncati. Walakin yabda bil adna qabla al-aqsa. Melainkan apa? Yang paling dekat, kemudian yang paling jauh. Kemudian ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang menutup pintunya daripada tetangga yang membutuhkan. Ya. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan apa? Laqad ata alaina zaman wa ma ahadun ahaqqu bidinari wa dirhamih min akhihil muslim. Ya. Jadi kita telah melalui masa yang mana dirham dan dinar itu tidak lebih berharga daripada saudaranya yang muslim. Maksudnya apa? Di zaman dulu, kata Sayyidina Abdul Umar, di zamannya Nabi SAW, persaudaraan itu jauh lebih tinggi daripada urusan apa? Dinar dan dirham aja. Summa al-an ad-dinar wa dirham ahabu ila ahadina min akhihil muslim. Ini zamannya beliau ya. Bonek zaman sekarang tambah lagi. Katanya apa? Kemudian datang di masa kita sekarang, uang ini lebih berharga daripada apa? Daripada persaudaraan, daripada pertemanan. Maka dari itu ada kata-kata ya quotes hari ini apa? Seringkali orang yang suka mentraktir, orang yang suka bayarin temannya tadi itu bukan gara-gara dia merasa kaya atau lebih memiliki, tapi dia memiliki rasa persaudaraan, rasa pertemanan yang lebih bernilai di matanya dibanding hanya sekedar apa? Rupiah yang ada di tangannya tadi itu. Maka dia mentraktir, maka dia membelikan. Kenapa? Karena persaudaraan itu lebih tinggi daripada sekedar apa? Bayari yang mana uang itu datang dan pergi. Gitu ya. Sebaliknya juga berlaku. Berarti ketika kita perhitungan, padahal kita mampu untuk membagi misalnya, jangan-jangan uang lebih penting bagi kita daripada apa? Persaudaraan. Makanya kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Umar, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Kamin jarin muta'alikim bijari yaumal qiyamah. Berapa banyak nanti di hari kiamat tuh ada tetangga yang gandoli tetangganya. Kemudian menyatakan, Ya Rabb, ya Allah, hadza aghlaqa babahu duni, famana ma'rufah. Ya Allah, orang ini tuh pintunya ditutup. Saya pernah meminta tolong tidak dibantu. Itu nanti di akhirat apa? Dituntut. Jadi kita jangan sampai merasa aman gitu ya. Kalau ada tetangga membutuhkan, apalagi datang kepada kita, kemudian kita acuh. Oh, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, lu ndak bisa. Ada hak jiran. Ini hak dalam bertetangga. Kita naudzubillah digandoli nanti di akhirat ya. Bahkan Nabi SAW mengancam seorang yang faham, tahu keadaan tetangganya yang kelaparan dan dia ada makanan, tidur terlelap dalam keadaan kenyang. Kata Nabi SAW, Laisal mu'min alladhi yashba' wa jarhu ja'i. Tidak sempurna iman seseorang yang dia bisa kenyang padahal tahu tetangganya dalam keadaan
kelaparan. Kalau tidak tahu ya beda cerita ya. Tapi ini tahu. Ini tahu. La ilaha illallah. Makanya beliau pun memberikan pengajaran kalau masak daripada masakan itu diperbanyak kuahnya. Ya. Sehingga dikatakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bithalatha." Saya telah diberi wasiat oleh orang yang saya cintai yaitu Nabi Muhammad SAW dengan 3 wasiat, yaitu apa? Wahai Abi Dzar, asmi' wa ati', dengarkan dan taati pemimpinmu. Meskipun walau li abdin mujadda'il atraf. Meskipun yang memimpin kamu misalnya adalah seorang budak, udah seorang budak punya penyakit apa? Anggota badannya ini terpotong-potong. Sudah budak, anggota badannya terpotong-potong, tapi dia memimpin, dengarkan dan taati. Yang kedua, wa idza sana'ta maraqah fa'aksir maha. Kalau kamu bikin kuah, bikin masakan, kuahnya diperbanyak. Sumandur ahla bait min jiranik. Fa'asibhum minhu bima'ruf. Kemudian, lihatlah tetanggamu, siapa di antara mereka yang tidak bisa masak, berilah bagian daripada masakanmu tadi itu. Yang ketiga, wa sholli shalah li waqtiha. Dan sholatlah wahai Abu Dzar tepat waktu, awal waktu ya. Kemudian kalau setelah itu kan kamu ke masjid, fa in wajadtal imam qad shalla faqad ahrasta sholatak. Kalau kamu ke masjid ternyata imamnya sudah sholat jamaah, maka tidak apa-apa. Kamu kan tadi sudah sholat awal waktu, maka kamu telah menjaga sholatmu. Wa illa, tapi kalau kamu sudah sholat duluan, ini konteksnya ya, dalam hadis ini konteksnya dikatakan saat itu ya akan terjadi para pemimpin itu mengakhir-akhirkan sholat mereka. Jadi kan nggak awal waktu gitu loh ya. Maka pesannya Nabi apa? Pesannya Nabi, nanti ketika pemimpin itu sholatnya diakhir-akhirkan, kamu tetap sholat di awal waktu. Lah, kalau mereka itu yang mengakhirkan sholat nggak awal waktu, maksudnya tengah-tengah, kamu tetap ke masjid. Kalau kamu ke masjid lah kok mereka sudah selesai, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah sholat awal waktu. Nah, kalau sampai sana mereka belum sholat, wa illa fahiya nafilah. Tidak apa-apa ya Abu Dzar, sholat lagi bareng mereka, dan sholatmu kali ini terhitung ibadah sunnah. Sekalipun niatnya sholat fardu. Misalnya sudah sholat duhur awal waktu, ke masjid baru ditunaikan sholat lagi berjamaah. Kan tadi tidak berjamaah. Tapi ini konteksnya apa? Ketika sholatnya kala itu tidak di awal waktu. Tapi kalau sholatnya di awal waktu seperti di masjid-masjid sekarang, jangan sholat sendiri. Ya, tetap pergi ke masjid untuk ikut jamaah dengan imam. Terakhir, wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar. Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'al maraqah. Kalau kamu masak kuahnya diperbanyak. Wa tahajiranak, perhatikan tetanggamu. Au igsim fi jiranik, atau Nabi mengatakan bagilah kepada tetangga-tetangga. Penting sekali hadirin seperti ini. Jadi bagaimana kita memperhatikan terhadap tetangga-tetangga kita. Yang kita lihat di media sosial sekarang luar biasa. Wah, betul-betul nafsi-nafsi. Ya, berapa banyak sekarang kita lihat di medsos itu apa? Pertengkaran, lempar-lemparan, gak tenang gitu loh. Gak tenang. Padahal tetangga itu orang terdekat kita, bahkan ada kalanya melebihi daripada saudara kita yang tinggal jauh di sana. Siapa yang menjaga kita? Siapa yang, kalau ada apa-apa di rumah, siapa yang memperhatikan? Tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita mengganggu. Karena kemarin Nabi mengatakan apa? Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman orang. Sumpah sampai 3 kali. Para sahabat kan tanya, laqad khaba wa khasir. Nabi mengatakan tidak sempurna iman orang ini sampai 3 kali diulangi. Sungguh rugi Rasulullah, sungguh celaka mereka, menyesal mereka. Man humi Rasulullah, siapa mereka wahai Nabi? Kata Nabi apa? Man layak man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangga-tetangganya itu tidak merasa aman daripada apa?
gangguannya dia tadi. Jadi kita hidup bermasyarakat ya. Misalnya kita nggak boleh membakar sampah misalnya, kemudian asapnya itu ngebul ke tetangga kita. Toh sekarang kan ada tukang sampah gitu ya. Ada solusi-solusi lah untuk membuang sampah tadi itu. Saya ada lewat di satu jalan ini ramai sekali. Ramai sekali. Wah, jalan itu dilaluin kalau pagi itu orang sekolah, orang mau kerja. Hampir setiap pagi itu mesti bakar sampah, dan sampahnya itu apa? Ke jalan. Gitu ya, baru tadi pagi ini saya jalan. Itu ada ibu-ibu ngantar bayinya sampai ditutup pakai selimut, melewati apa? Ini dolim gitu loh. Oke lah mau bakar-bakar. Lah ini kok pas apa? Waktunya orang rame-ramenya orang lewat gitu loh. Kemudian tetangga-tetangga sebelahnya apa enggak merasa terganggu dengan apa? Dengan asap tadi itu. Nah, makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda apa? Ittaqul la'anin. Hindarilah orang-orang yang melaknat. Maksudnya orang-orang yang mendoakan jelek untuk kamu. Nah, kalau dalam hadis itu lanjutannya Nabi mengatakan siapa itu Rasulullah? Yaitu orang yang buang air di jalan ya, atau di tempat-tempat orang-orang bernaung. Nah, orang-orang bernaung loh, kok pesing ini, kurang ajar nih. Oh, mudah-mudahan anggap itu. Nah, ini sama juga. Orang bikin apa? Bikin tidak kenyamanan dalam jalan, dan itu umum. Nanti mesti ada aja orang tidur aja jelek. Oh, ini emang gini, oh ini emang ini. Itu kata Nabi kita diperintah untuk apa? Menghindari keluhan-keluhan daripada orang-orang yang semacam itu. Karena bisa jadi dengan hal yang dianggap remeh, membakar sampah, justru itu apa? Menandakan kurang sempurnanya keimanan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah berbuat baik itu tetangga ya. Kalau ini kepada pembantu. Kepada pembantu atau pegawai sama aja. Mungkin ada yang bertanya seputar ini, ada yang lain? Atau sambil nyantai nanti? Akhir wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka